Xiao Hui ada yang menjemput di bandara. Mereka sudah ada orang di sana. Kalau gitu gak masalah. Aku udah cek ramalan cuaca. Katanya di sana hari ini hujan. Jadi gini, aku udah taruh payung di koper kamu. Terima kasih udah perhatian. Sama-sama kamu harus. Di bandara, turunin aja aku di sini. Ayo kita balik, atau nanti macet. Aku gak perlu balik. Dia lebih jago nyetir daripada aku. Gak baik suruh cewek nyetir. Asisten harusnya. Terlalu polos. Jangan diambil hati. Oke. Baiklah. Pas turun dari pesawat Hie. Jangan lupa kirim pesan bilang kamu baik-baik aja. Oke. Rapat balai kota. Buat janji buat aku. Aku mau ketemu dia secara pribadi. Oke. Perlu aku ikut? Gak usah. Kamu banyak kerjaan hari ini. Naik fere aja. Rencana promosi di Cina udah disiapkan. Buat daftar anggaran yang detail. Ditemuin sama direktur kreatif. Aku mau setidaknya 3 rencana. Waktunya. Gak mungkin selesai sebanyak itu. Gak bakal bisa kecuali kamu lakuin. Shu, kamu juga udah lakuin eksekusinya. Harus tahu, permintaan yang kamu ajukan. Gak mungkin selesai dalam sehari. Aku cuma lihat hasilnya. Kalau gak bisa ya pergi. Manajer Shu dapat pemberitahuan dari Presiden Liu Yu semalam. Ditugaskan sementara ke Shanghai untuk urusan bisnis. Rencananya ada di meja kamu. Silakan dilihat. Bunga keramik. Tuan Shu, kabar baik. Ada beberapa portal. Kita sudah setuju untuk mengubahnya menjadi pembagian 3 dan 7. Lihat apakah kita bisa menandatanganinya untuknya. Sumber daya iklan kita. Mengapa 3 atau 7 kali dengan orang lain? Batas bawah saya adalah tidak ada diskusi. Mereka juga memiliki posisi iklan yang bagus. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukan hal-hal. Ketika Anda menjadi wakil presiden di Eunhui, bukankah kita membicarakan kalimat itu? Jika hanya sekelompok orang, jika Anda pikir itu kesepakatan yang bagus, Anda menandatanganinya. Lalu mengapa saya harus membiarkan Anda bernegosiasi? Saya akan menandatanganinya sendiri. Jika Anda bisa melakukannya, lakukanlah. Anda tidak bisa melakukannya, beritahu saya saja. Saya akan mencari orang lain. Lihatlah tempat ini. Karena ini, saya ingin Minai Rayana kepada Anda. Lagi pula Anda kenal klien ini. Saya di sini untuk membantu Anda, oke? Baris? Oke. Tapi Tuan Liu, Anda bilang saya akan keluar seperti ini. Saya sedikit khawatir. Mungkin saya harus menelepon Shu. Mengetahui bahwa Anda peduli pada orang lain. Ayo lakukan. Apakah Anda ingin mengundurkan diri? Tidak. Halo. Halo? Skung, apakah Anda melihat catatan di meja? Lalu ada kasus perencanaan. Kemana saja Anda? Saya di Shanghai. Untuk bernegosiasi sore ini. Siapa yang mengizinkan Anda pergi? Saya dipinjamkan oleh Tuan Liu. Anda asisten saya. Dia memindahkan Anda, dan bahkan tidak menyapa saya. Bukan. Masalah ini sangat penting. Saya juga meminta izin dari personalia. Saya ingin menyapa. Tapi saya takut mengganggu Anda. Kamu mengambil cuti dari personalia. Kamu asisten pribadi saya. APA yang kamu ambil dari HR. Jangan bicara padaku di sana. Segera hubungi saya kembali.
Kamu tidak mengerti saya. Saya bilang kamu harus segera kembali. Skung. Bunga tembikar ini. Ibunya manja. Dia bilang saya harus segera kembali. Bunga tembikar. Proyek ini sangat penting bagi perusahaan kita. Sangat penting. Ini kesepakatannya. Saya kira kita sudah booking untuk besok. Bicara tentang proyek. Haruskah kita ganti tiket pesawat kembali sekarang? Lain. Maaf. Kita tadi sampai mana? Shu, kamu bisa tenang. Saya pasti akan memberikan harga yang memuaskanmu. Tapi ada satu hal lagi. Saya ingin bicara denganmu. Kamu bilang. Lihat bisnis Dayue sekarang. Mayoritas sudah berlalu. Leshan dan Kot membawanya. Jadi sekarang kamu CEO. Dia komandan tunggal. Tidak ada kekuatan nyata. Kalau tidak, bagaimana dia berani? Bahkan tidak bilang sepatah kata padamu. Bawa saja sekretaris pribadimu. Sangat menantang. Sebenarnya apa yang harus kamu katakan? Oke. Kalau begitu saya akan memberitahumu. Shuzong. Mari kita bergandengan tangan menghadapi Liu Yu. Hanya kita yang bekerja sama. Kamu presiden perusahaan yang sebenarnya. Kamu memiliki kekuatan nyata. Bagaimana? Saya hanya tidak mengerti. Apa untungnya buatmu? Kita sama-sama tua. Dan tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Apa yang bisa ada? Sejujurnya, itu digabungkan ke dalam jail. Itulah arti pensiun. Jadi, selama kamu nanti kapanpun, untuk menjaga tempatku di jail, aku akan puas. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Aku harus mengandalkanmu untuk lebih perhatian. Aku mengerti. Aku akan memikirkannya. Shu, aku kembali. Aku bersedia kembali. Selamat bersenang-senang. Tidak bermain. Nona Tao Hua. Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Mengapa kamu bolos kerja tanpa alasan? Dan dia tidak melaporkannya padaku. Bagaimana menurutmu aku harus menghukummu? Aku tidak bolos kerja. Aku ditugaskan oleh Manajer Umum Liu. Dan aku sudah menyelesaikan perencanaannya. Tidak ada penundaan dalam proyek. Itu rencana. Itu saja yang kamu bicarakan. Ya. Tao Hua, kamu keluar dulu. Shu dan aku selalu membicarakan hal-hal. Aku belum secara resmi mengucapkan selamat padamu. Mendapat hak bicara. Jadi, apakah kamu punya niat melakukan ini pada Tao Hua? Ini hanya pelajaran untuk asisten yang melakukan kesalahan. Jika kamu pikir dia melakukan pekerjaan yang buruk, ayo kita panggil dia ke sini. Tetap sebagai asistenku. Kamu harus mengerti ini adalah kesenangan besar. Bukan di kot. Oke. Kamu bos, kamu yang memutuskan. Tapi izinkan aku mengingatkanmu. Santai saja. Jangan benar-benar menyakiti siapapun.
Benar. Biar aku katakan sesuatu yang serius. Kali ini Tau Hua dan aku pergi ke Shanghai, mengambil alih proyek situs video. Suka nonton aja. Tunggu sebentar, aku akan tanya sekretaris itu. Aku akan kirimkan materinya. Coba lihat dulu. Aku sudah panggil rapat direksi. Kamu bisa lihat dulu. Informasi yang ada di depanku ini. Kali ini kita ke Shanghai. Bahas proyek situs video. Yang sedang populer sekarang. Siaran langsung ini. Aku sudah melakukan riset pasar sebelumnya. Temukan pengguna yang sedang siaran langsung di jaringan nasional. Mengkepai 2 juta. Di mana jam sibuk. Hingga 4 juta orang online bersamaan. Dan ada tren naik. Jika perusahaan kita bisa menang proyek ini, akan sangat membantu kita. Siaran langsung ini, lagi pula belum mainstream. Tapi mereka minta harga itu. Tidak murah sama sekali. Untuk bekerja sama dengan mereka seperti ini. Yah, kalau begitu kita tidak bermain aman. Ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Situs siaran langsung sudah berkembang pesat. Hanya masalah waktu sebelum matang. Alasan kita menjadikannya mitra. Ya, kita lakukan riset pasar dan perkiraan pasar yang detail. Maksudmu aku ketinggalan zaman sekarang? Tidak cukup modern. Aku sudah di bisnis ini bertahun-tahun. Dari pengetahuan dan pengalamanku, aku tidak optimis dengan proyek ini. Aku tidak setuju. Bagus, ada perbedaan pendapat. Sekarang kedua pihak punya poin. Kalau begitu mari kita angkat tangan dan voting. Angkat tangan jika setuju untuk lanjutkan proyek ini. Aku setuju untuk lanjutkan proyek. Disetujui rencana Liu Yu, ya? Semua orang sangat terkejut. Terutama wajah Ming Wanpeng. Hitam biru. Di sini Shuk tidak bisa menyentuh nadinya. Baru saja selesai bertengkar dengan Liu Yu. Kaki belakang membantunya. Tidak ada logika di balik itu. Sekarang apapun yang Shuk lakukan, yang harus aku lakukan adalah mendukungnya. Kamu setuju untuk memecat dirimu sendiri. Kamu juga sakit. Itu akan membuat amarah lamamu terlupakan. Kamu tidak akan membunuhnya. Aku tidak mengerti. Tidak ada yang salah dengan sepatumu, kamu bisa memakai sepatumu. Dan kamu membelanya seperti itu. Aku tidak tahu apakah aku benar. Kupikir satu-satunya alasan Shukar datang ke sini hanya untuk mencari tahu penyebab sebenarnya dari kebangkrutan Yihui. Aku mengenalnya. Dia tidak akan mudah melepaskan keahliannya. Betapapun sulitnya dia akan bertahan. Itulah mengapa dia melakukannya. Meskipun terkadang dia menyiksaku, aku tidak tahan dengan siksaan itu. Tapi pikirkan dia untukku. Aku sedang bersenang-senang. Satu hal yang pasti, bantu keluargamu dengan ini. Hanya Shuk yang bisa melakukannya. Dan tanpa uang. Kuharap aku benar. Bagaimana dengan rencana ini? Ayahku sudah melihatnya. Dia menyukai proyek itu di situs video. Sangat tertarik. Itu hanya rencana keuntungan kami. Presentasinya tidak terlalu jelas. Dia sedikit khawatir. Aku tahu aku akan segera melengkapinya. Aku akan membuat survei sekalian. Beberapa kasus situs video. Membuat rencana yang lebih detail. Bawa ke Tuan Li. Yah, ayahku itu konservatif. Jika ada sedikit keraguan tentang proyek itu, dia akan menundanya. Aku mengerti, aku tidak mempercayaimu. Shuk ini bekerja denganku di permukaan, menusukku dari belakang. Aku benar-benar meremehkannya. Apa itu? Menir umum. Presiden Xu telah mengajukan pernyataan kepada ketua. Diajukan untuk suka melihat situs web video. Bahan pernyataan. Sudah. Jadi sekarang kamu harus melakukan sesuatu.
Buatkan saya salinannya segera. Hanya detail yang kamu suka lihat, termasuk yang itu. Operasi stasiun siaran video. Cepat dan tepat. Oke, saya mengerti. Oke, ayo. Ayah. Saya pikir kamu menentang proyek itu. Apa kamu? Saya menentangnya. Itu karena itu proyek Liu Yu. Jika proyek itu, seperti yang dia katakan sangat menjanjikan, maka saya akan menjadikannya proyek saya sendiri. Keluarga ayah Liu Yu sudah mengerjakan proyek itu sekarang. Dan sekarang Skung ternyata membantu Liu Yu. Apa itu Shu? Dia hanya pion untuk Tuan Li. Dalam bisnis, Li tidak melihat siapa yang melakukan proyek ini, tetapi siapa yang akhirnya menghasilkan uang untuk perusahaan. Ayah. Sekarang gambaran besar Zhou, dan itu sudah stabil. Liu Yu mereka melakukan pekerjaan Liu Yu. Kita lakukan pekerjaan kita. Saya akan mengurus urusan saya, kamu urus urusanmu. Apa yang kamu lakukan? Dia selalu memegang Shuk dan Liu Yu. Kamu tidak lelah. Di permukaan Jek tenang. Kamu tahu di belakang. Apa yang kamu pikirkan Shuk? Daripada membiarkan dia menusuk dari belakang, sebaiknya saya yang melakukannya terlebih dahulu. Hanya hak bicara dengan senang hati. Ada di tangan saya lega. Ayah. Jangan katakan apa tentang itu. Saya punya batasan. Lanjutkan. Halo, ini saya. Apa yang terjadi dengan pria yang saya minta Anda selidiki? Buku proyek telah diserahkan kepada Ketua Dewan. Seharusnya segera dimulai. Anda sudah bekerja sangat keras belakangan ini. Tidak sia-sia. Selamat. Selamat untuk kita berdua. Tapi kali ini, berkat bantuan Skung, proyek ini tidak akan berjalan tanpanya. Proyek ini akan segera dimulai. Masa-masa sulit akan datang. Apakah Anda siap untuk ini? Itu sebelum masa-masa sulit datang. Mari kita memanjakan diri dulu. Panggil Bunga Tembika. Kali ini dia cukup membantu. Oke. Halo Tuan Liu. Mari kita makan malam ini. Saya harus lembur malam ini. Pekerjaan tidak ada habisnya. Saya tidak akan pergi sungguh. Begitu juga Jinghua. Selain itu keberhasilan proyek ini, Anda mendapatkan banyak pujian. Kita harus merayakannya bersama. Baiklah. Saya akan keluar malam ini. Ini beberapa situs web video, informasi tentang model profit. Jangan pergi sampai statistiknya jelas. Saya ada urusan malam ini. Berapa lama mobil itu bisa bertahan dengan listrik? Cukup untuk kita pulang setelah makan malam. Saya tidak menyangka elit industri atau master romantis ya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya yang romantis. Hanya bisa dikatakan bahwa teknologi saat ini terlalu canggih. Anda mengatakan beberapa tahun yang lalu, Anda telah diberitahu bahwa mobil bisa diisi ulang, dan bisa berjalan sendiri, dan kemudian bisa menjadi stasiun tenaga bergerak. Anda pasti mengira dia gila. Saya harus merekamnya. Makanan lezat. Pemandangan indah. Lalu ada para wanita cantik.
Sangat langka. Saya akan membuatnya untuk Anda kapanpun Anda mau. Jaga janji Anda. Tentu saja. Video itu membuktikannya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Tidak perlu bantuan. Kamu saja yang urus. Baru saja teringat olehku. Kamu bisa cerita padaku tentang masa sekolahmu. Kenapa tiba-tiba ingin memahami ini? Penasaran. Sebenarnya, Bunga tahu akan datang. Kalian berdua sangat cocok. Aku cuma pengganggu. Aku pergi. Kembali. Berhenti. Cepat. Untuk membantu. Bantuan macam apa itu tamu? Mari duduk. Mari bersulang untuk keramik. Kali ini, aku akan memberimu pujian besar. Sebenarnya, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kalian berdualah yang punya mata yang baik. Banyak penelitian dan persiapan. Zhong Jinghua mengatakan yang sebenarnya. Dulu aku cukup tidak percaya. Sekarang, aku benar-benar berpikir kamu luar biasa. Aku dengar Liu, kamu melakukan banyak pekerjaan di Shanghai. Terima kasih telah mencintai proyek ini. Hitung aku masuk. Jawab telepon. Halo Tuan Shu. Hei, kamu di mana? Makan. Sudah selesai semuanya. Pekerjaan itu juga harus makan. Kamu bisa pesan take out. Halo, apakah ini Tuan Shu? Aku Liu Yu. Sudah lewat jam kerja. Sudah 3 jam. Masih 12 jam sampai besok. Begitulah caramu menyuruh staf kembali bekerja. Adalah merampas hak istirahat karyawan. Itu melanggar hukum ketenaga kerjaan. Sudah dah. Kamu pasti marah tentang itu, Syukar. Dia mempengaruhi suasana makan saya. Saya masih marah. Konsul Jenderal Shu sudah tahu alasannya. Dia akan mengerti, makanlah. Ayo. Bagaimana kalau kamu makan dan saya pergi? Saya harus kembali kerja lembur. Kalau saya jadi kamu, bagaimanapun ini sudah pasti. Lebih baik tidur sampai kenyang. Besok kita akan dimarahi. Teleponnya berdering lagi. Halo? Apa? Baik-baik, saya mengerti. Saya akan segera kembali. Apa yang terjadi? Ibu saya sedang tidak mood baik hari ini. Ayah saya sudah membujuk dan menghibur. Saya akan meninggalkan kalian berdua. Kalian berdua makanlah, lalu kamu antar bunga keramiknya. Jangan kirim. Saya pergi sendiri. Tao Hua, tunggu sebentar. Pergi dan antar dia. Hubungi lewat telepon. Keramik. Terima kasih banyak. Kamu harus segera menemani Zhong Jinghua. Pulang saja.
Huifang memanggilmu untuk cuci kaki. Kamu bisa tinggalkan di sini. Tidak apa-apa, kamu keluar dulu. Ini pinggang saya. Kamu bilang kita sekarang punya surat cerai. Belum ada surat nikah. Jangan bahas itu. Beberapa hari lalu Tau Hua menyarankan kita untuk rujuk. Saya pikir dia senang. Anak itu Tau Hua sudah besar sekarang. Dan saya tahu ini untuk orang tua kita. Tapi di depan anak-anak. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula kita sudah lama berpisah. Beri saya waktu lagi. Biarkan saya terbiasa. Saya mengerti. Huifang, aku memikirkannya. Ketika kita pertama kali menikah, hanya ada satu tempat tidur dan satu mesin jahit di kamar. Bahkan tidak ada TV hitam putih 9 inci. Sekarang aku tidur di sofa. 100 kali lebih baik daripada dulu. Bukan 1000 kali. Tidak apa-apa. Maka kamu harus beristirahat. Syukur kamu ingin bertemu denganku. Ketika kamu kembali bekerja lembur. Kamu tidak bisa serius. Apa yang kamu katakan? Skung sedang istirahat. Apa yang Tau Hua butuhkan sekarang adalah istirahat. Aku sedang menyiapkan pekerjaan untuk asistenku. Aku tidak berbicara denganmu. Ini bukan perusahaan. Tidak ada yang akan mendengarkan panggilanmu. Sejak aku mengirimnya pulang, aku bertanggung jawab atas ini. Dia perlu istirahat sekarang. Biar aku tanyakan sekali lagi. Apakah kamu akan kembali atau tidak? Ya, dia asistenmu. Tapi ini istirahat. Kamu tahu apa artinya? Baiklah, bekerja lembur. Aku akan pergi. Katakan saja tidak. Halo Tuan Liu. Halo. Dari suaramu kamu begadang semalam. Untungnya sudah selesai. Apakah kamu sudah makan enak? Terima kasih, aku sedang bersiap makan. Yah, itu urusan bisnis. Kamu bisa makan malam dengan Tuan Sang malam ini. Aku tidak akan pergi. Tuan Sang yang mengundangmu. Aku tidak bisa menolak. Begitulah. Sampai jumpa sore nanti. Aku akan menemuimu setelah kerja. Aki. Kamu bersenang-senang di Myeongju. Ini hanya pekerjaan. Dia sangat mempercayaiku. Aku juga bekerja keras. Aku tahu kamu sudah bekerja keras. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Keideng, kalau kamu terlalu berusaha keras kamu akan tersesat. Aku tahu antara Shu dan Ming ada sedikit kesalahpahaman. Tapi aku cuma karyawan kecil. Sebenarnya, ketika kamu bersinar, aku sangat menyukaimu. Kamu mampu dan mau bekerja keras. Cuma kadang kamu terlalu gelisah. Aku nggak seberuntung Shu. Ada banyak orang penting yang membantu.
Aku sendiri. Karena kamu bilang begitu, maka aku nggak ada lagi yang mau bilang. Kamu memilih untuk tetap bersama Ming Wanpeng. Kuharap kamu nggak akan menyesal suatu hari nanti. Apa itu peringatan buatku? Anggap saja begitu. Halo, nomor yang kamu hubungi sedang sibuk. Sarapan yang enak ya. Aku belum makan. Aku kasih kamu gula jadi makanlah. Dia yang beliin ini buatku. Aku nggak makan. Bikin binding yang bagus untuk bahan-bahan ini. Jangan lupa pakai kertas pembungkus terbaik untuk hardcover. Nggak perlu diubah. Sudah bagus, kenapa harus diubah? Setelah Pak Li melihat bahan-bahan ini, seharusnya setuju. Oke, ngerti. Aku benar-benar membantumu. Gimana cuaca di Shenzhen akhir-akhir ini? Cuacanya bagus. Kudengar ada angin topan beberapa waktu lalu. Iya, itu beberapa hari yang lalu. Itu bagus. Ada rencana pergi ke Hong Kong nggak akhir-akhir ini? Kan dekat selalu bolak-balik. Mungkin kita harus pindah ke tempat lain. Aku lagi senang-senangnya. Satu hal yang pasti, Bantu Kilyargamer Dengen ini. Hanya Syuk yang bisa melakukannya. Dan nggak ada uang. Kuharap aku benar. Gimana dengan rencana ini? Ayahku sudah melihatnya. Dia suka proyek itu di situs video. Sangat tertarik. Itu hanya rencana keuntungan kita. Presentasinya tidak terlalu jelas. Dia sedikit khawatir. Aku tahu aku akan segera melengkapinya. Aku juga akan melakukan survei. Beberapa kasus dari situs video. Buat rencana yang lebih detail. Bawa ke Tuan Li. Yah, ayahku dulu konservatif. Jika ada sedikit keraguan tentang proyek itu, dia akan menunda proyek itu. Aku mengerti, aku tidak mempercayaimu. Ini bohong. Bekerja denganku di permukaan. Menusukku dari belakang. Aku benar-benar meremehkannya. Apa itu? Menir umum. Presiden Shu sudah mengajukan pernyataan ke ketua. Diajukan untuk menyukai situs video. Material pernyataan. Oke, jadi sekarang kamu harus melakukan sesuatu. Buatkan aku salinannya segera. Hanya detail yang kamu suka lihat. Baru saja di ruang makan, melihat Tau Hua dan Liu Yu begitu dekat. Kamu tidak merasa nyaman. Kita sudah putus. Jika hubungan antara dua orang benar-benar bisa putus, dua kata itu di atas kertas. Betapa indahnya itu.
Sebenarnya kamu masih memilikinya di hatimu. Apa yang ada dengannya? Apa yang tidak ada dengannya? Itu sudah masa lalu. Aku tidak bisa bersamanya sekarang. Skung. Jika suatu hari kamu dan Tauhua benar-benar menjadi masa lalu, apakah kamu akan mempertimbangkan menerima hubungan baru? Yah, tidak juga. Aku sudah dewasa. Ada sesuatu yang on dan off dalam hubungan. Aku akan menjadi biarawan seumur hidup. Jalan. Paman Ming. Aku tidak bisa melihatmu di sini. Bukan kejutan. Apa maksudnya? Pernahkah kamu memancing? Si pemancing ingin menangkap ikan besar. Kamu harus punya umpan yang bagus di tangan. Ini umpannya. Ini umpan besar. Lihatlah. Aku benar-benar tidak memikirkan itu. Kamu bisa menelan seseorang seperti Tuan Chong. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Kamu hanya diizinkan menyewa orang untuk menyelidiki Chong Jing. Aku tidak diizinkan melakukan ini. Karena Ming bersedia membayar 3 kali lipat harganya. Beli survei ini. Siapa peduli berapa banyak uangnya? Tenang saja. Aku tahu apa yang harus dilakukan dengan Liu Yu. Tinggi. Liu Yu. Seseorang seperti Zhong Jinghua. Mari kita bersenang-senang saja. Ya. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia sebelumnya. Sekarang aku tahu. Ini akan berakhir begitu kita putus. Tapi pernahkah kamu memikirkannya, Liu Yu? Jika hal ini, jika ada di internet, apa yang akan terjadi? Paman Ming. Mari kita lepaskan saja. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Anak muda adalah anak muda. Kartunya terbuka begitu cepat. Oke. Paman Ming juga bilang begitu. Aku hanya berpikir, minta barang yang kamu suka lihat di tanganmu. Lalu aku akan bilang tidak. Yaitu benar-benar tidak apa-apa. Sepertinya kamu benar-benar ingin belajar satu generasi. Selama Jiangsan dalam genggaman keindahan, ada perubahan apapun. Itu bagus, itu bagus.
Jam ini elit. Dia membohongimu begitu lama. Paman Ming akan membantumu. Aku akan memberimu itu. Paman Ming. Apa itu? Kalau aku bilang iya, kamu akan meninggalkannya sendiri. Dia tidak pernah jadi targetku. Aku hanya punya mata untukmu. Oke. Aku janji padamu. Aku ada rapat dewan besok. Tapi sampai saat itu, aku akan mendapatkannya. Semua informasi tentang Tuan Chong. Salinan asli. Semuanya. Sepakat. Sepakat. Sangat baik. Aku akan memanggil dewan hari ini. Ada pengumuman yang akan dibuat. Aku dan timku akan berhenti mencintai untuk menonton item ini. Liu Yu. Semua tindak lanjut proyek ini akan ditugaskan ke manajer umum Ming. Pada saat itu manajer umum Liu, ketika itu sampai padaku. Aku juga sangat terkejut dan sangat menyesal. Semua orang tahu tentang itu. Adalah Jenderal Liu yang telah mendorong dengan sekuat tenaga. Tapi tidak apa-apa, karena kita semua orang yang bahagia. Entah aku atau Tuan Liu yang akan melakukannya. Simiwa tentang memastikan kepentingan semua orang. Ini meminta semua orang untuk tenang. Selalu Ming benar. Aku akan menyelesaikan proyek dulu. Permisi. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Liu Yu. Apa maksudmu Liu Yu? Kenapa kamu keluar dari program? Kamu harus memberiku penjelasan Liu Yu. Aki? Kakak tahu Hua. Untuk melihatmu di perusahaan ini. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu. Kamu bilang. Apakah itu masalah sepatu hak tinggi? Masih tentang proyek Skung di tengah Eureka. Aku sangat melindungimu. Mungkin orang mengira dia baik padamu. Itu untuk merangsang rekan-rekan lain. Tapi itu bukan yang dipikirkan Shukar. Dia pikir kamu baru. Jadi selalu memberimu dorongan. Dan semuanya untukmu. Benarkah? Sebenarnya tidak ada gunanya aku bicara terlalu banyak. Mereka tidak secon-vincing tindakan mereka. Aku tidak tahu. Kenapa kamu datang ke Ming Wanpeng? Tapi aku ingin kamu ada di sana saat itu penting. Untuk bisa membantu Shukar. Ya aku tadi di lantai bawah. Lihat Liu Yu dan Song Jinghua bertengkar. Ada banyak keributan. Kemana mereka pergi? Dia pergi dengan mobil. Aku tidak tahu kemana. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan Liu Yu? Kami mengerjakan proyek ini selama 3 bulan. Kamu baru saja memberikannya. Atau Ming Wanpeng? Apa yang salah? Apa yang salah? Itu hanya sebuah proyek. Orang punya skill. Mereka bisa mengerjakan proyek ini dengan baik. Biarkan dia yang melakukannya. Tolong jangan bohong padaku. Aku sangat mengenalmu. Jika kamu punya sesuatu padanya. Kalau tidak kamu tidak akan pernah menyerah. Aku tidak punya apa-apa padaku. Proyek itu milikku.
Aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Aku benar-benar lelah. Kurasa aku akan istirahat. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu. Maka kita tidak akan pernah kembali. Aku tidak melihatnya. Aku benar-benar melakukannya. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak tahu. Aku benar-benar melakukannya. Aku tidak tahu siapa yang meletakkannya di sini. Aku tidak melihat apapun. Tidak melihatnya. Saya melakukan operasi wajah. Ini cara saya dulu. Saya melakukan operasi wajah hanya untuk membuat pemutusan yang bersih dengan masa lalu saya. Saya tidak terlalu peduli kalau ada yang tahu. Saya hanya peduli pada kamu. Saya tidak tahu. Saya akan memberikannya padamu, saya akan memberikannya padamu. Untuk melakukan kerusakan yang besar. Saya khawatir tentangmu setiap hari. Apakah kamu akan tahu masa lalu saya? Tapi kamu memang mengetahuinya. Maafkan saya karena mengecewakanmu. Maafkan saya. Sudah cukup. Sudah cukup. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah apa yang terjadi. Siapa yang belum melewatinya. Saya tidak peduli, saya tidak peduli. Foto ya saya tidak peduli. Itu benar-benar tidak masalah. Jangan merobeknya. Itu bukan apa-apa. Jangan merobeknya. Apa gunanya? Kamu tidak akan mengubah masa lalu saya. Saya belum pernah seperti ini sebelumnya. Malu dengan masa lalu saya. Kita tidak bisa kembali. Saya mengecewakanmu. Saya mengecewakanmu sejak awal. Tidak. Tidak apa-apa. Saya bisa.
Saya bisa mengeluarkanmu dari sini. Dan kemudian... Kanmon. Apa? Ini sangat serius. Saya memikirkannya, masih terasa tidak benar. Liu Yu tidak bisa semudah itu, hanya mencintai proyek ini. Berikan pada orang lain. Ya, saya yakin Wan Peng akan buruk. Jadi kamu harus mencarikannya untuk saya. Apa yang sebenarnya dilakukan Ming Wan Peng di belakang? Oke, tunggu pesan saya. Liu Yu. Liu Yu. Saya sudah cek dengan keamanan. Aku tahu kamu di dalam, buka pintunya. Apa yang terjadi dengan Liu Yu? Buka pintunya. Buka pintunya, Liu Yu. Ada apa denganmu? Aku sudah mencari kamu sepanjang sore dan kamu tidak menjawab telepon. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu menangani proyek jam cinta? Aku sudah memberikannya ke Ming Wan Peng. Beritahu aku apa yang terjadi. Bicara padaku. Apa ini? Itu yang Ming Wan Peng gunakan untuk mengancammu. Zhong Jinghua, apa dia tahu? Aku bertanya padamu, apa kamu kenal Zhong Jinghua? Bagaimana dengan dia? Liu Yu, kamu. Zhong Jinghua. Zhong Jinghua, buka pintunya. Jangan ketuk, tidak ada orang di rumah. Tidak ada orang. Zhong Jinghua. Kenapa kamu memecahkan kaca mereka? Zhong Jinghua. Non, kamu memecahkan kaca. Juga masuk ke rumah pribadi Zhong Jinghua. Aku akan panggil polisi, Non. Kamu benar-benar tidak bisa lanjut, Non. Kamu benar-benar tidak bisa lanjut. Tidak ada orang di depan. Pergi, tidak ada orang di sini. Aku tahu dia di rumah. Departemen keamanan. Ada yang masuk paksa di sini. Dan kaca pecah. Rumah 3. Zhong Jinghua. Zhong Jinghua, tolong ada yang bantu. Bangun, Non. Kamu bangun. Jung Jinghua, bangun. Segera panggil ambulans.
Oke. Halo, Yao Arling. Ada orang di sini yang melukai pergelangan tangannya. Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Kamu, Lihat kaki ayahmu. Apa yang salah? Kenapa Liu Yu memberimu proyek itu? Apa yang kamu lakukan, ayah? Apa yang kamu bicarakan? Karena apa yang ada di sini? Dari mana kamu dapatkan ini? Aku tidak tahu apa ini. Pencuri bodoh. Masuk. Apa itu? kontraknya sudah ditandatangani. Aku dan timku akan berhenti untuk menonton item ini. Ayah, itu yang kamu gunakan untuk memeras Liu Yu. Kamu hina. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah pria baik di hatiku, ayah. Aku bisa mengerti apa yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi aku benar-benar tidak mengerti ini. Kamu memang tidak mengerti. Aku akan memberitahumu apa. Shang Tian Liu Yu. Sooner or later mereka akan membunuhku. Ini disebut serangan pertama. Bahkan jika kamu harus berurusan dengan Liu Yu dan Shuk, tidak bisakah kamu membela dirimu sendiri? Kita tidak perlu melakukan pekerjaan kotor ini. Semakin kamu bicara semakin kamu pergi. Aku salah. Kamu menggunakan masa lalu Chong untuk mengancam Liu Yu. Apa kamu tahu berapa banyak kerugian yang bisa ditimbulkan ini pada orang lain? Dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Jika Zhong Jinghua melakukan sesuatu seperti itu, apakah aku akan mengancamnya? Berapa kali aku sudah memberitahumu? Mall adalah medan perang. Pertarungan terakhir adalah menang atau kalah. Tidak ada yang memperhatikan prosesnya. Tidak ada yang akan melihat apa yang kamu lakukan. Aku tidak mengerti semua ini. Ayah. Aku tidak mengerti sampai hari ini. Aku telah membohongi diriku sendiri. Aku tidak ingin menganggapmu rendah. Karena kamu adalah ayahku. Tapi aku benar-benar, jangan berbohong pada dirimu sendiri, ayah. Semua yang kau lakukan, hampir saja menjijikkan. Benar-benar bajingan. Akun yang campur aduk. Bicara padaku seperti itu. Ayah.
Tamparanmu membuatku tersadar. Sejak hari ini, kau harus mengurus dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan? Kembalilah. Sangat menyenangkan. Baik. Kau sudah bangun. Kemarin kau membuat kami sangat ketakutan. Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Ini kau. Kau berbaringlah. Kau seharusnya tidak menyelamatkanku. Aku sudah tahu tentang foto itu. Aku tahu ini sulit bagimu. Aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Tapi sekarang ini sudah terjadi. Kita harus berani menghadapinya. Lihatlah aku. Kehilangan segalanya. Tidak masih ada. Setiap hari berhadapan dengan Ming Wanpeng si bajingan itu. Orang-orang yang melakukan hal-hal itu, mereka adalah orang-orang kecil yang bersembunyi di bayang-bayang. Kita yang hidup di bawah sinar matahari. Tidak perlu memperhatikan mereka. Kau yang hidup di bawah sinar matahari. Aku telah hidup dengan dosa-dosa masa lalu. Aku tidak punya pilihan. Ada satu kalimat yang menurutku sangat benar. Ketika kau pikir semuanya sudah terlambat. Pada awalnya. Selama kau ingin memulai lagi. Tidak pernah ada kata terlambat. Bisakah aku benar-benar memulai lagi? Lihat, aku juga memulai lagi. Kau kehilangan banyak darah. Dan dia sudah tidur begitu lama. Pasti lapar. Aku akan ambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Mau makan atau tidak? Baik. Aku pergi dulu. Bunga tembikar. Terima kasih. Enggak heran Liu Yu mau serahkan proyeknya. Itu buat lindungin Song Jinghua. Aku nggak bisa bilang. Liu Yu ini beneran punya perasaan ke Song Jinghua. Si rubah tua Ming Wanpeng ini beneran. Segala macam trik kotor keluar. Dia cuma butuh 1 hari di jail. Aku beneran takut. Li juga ikut jejak Tante Ye. Jadi kamu mau ngapain? Kita harus cari cara. Gimana dengan orangnya?
Halo? Apa yang terjadi dengan pasien di kamar 6? Kamar 6, pas aku ronde tadi, dia minjam pulpen dan kertas dari aku. Jangan khawatir, aku bantu cari. Bunga keramik. Terima kasih, menghibur dan merawatku. Lewat pengalaman ini, bikin aku ngerti banyak hal yang dulu aku terobsesi. Kamu nggak perlu ingat aku. Aku nggak milik pergi buat kabur. Aku nggak bakal ada pikiran bunuh diri lagi. Harapan terakhir buat kamu dan Liu Yu. Liu Yu. Aku udah mikirin banyak kemungkinan akhir. Tapi aku nggak pernah mikir bakal. Hidup seseorang, setiap pertemuan bisa jadi awal baru. Atau cuma sekilas. Aku kira ketemu kamu bakal jadi awal baru. Di kedalaman hidupku. Kamu bawa satu-satunya cahaya buat aku. Tapi aku udah tahu dari awal. Aku nggak punya hak minta kamu masuk ke dunianya. Terima masa lalu burukku. Kamu tahu nggak? Waktu aku sama kamu. Itu waktu paling bahagia dalam hidupku. Aku rasa itu udah cukup. Akhirnya, semoga kamu cepet nemu kebahagiaanmu sendiri. Aku harusnya ketemu kamu. Gimana dengan Chargers?